Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini yang kami hormati pengawas Kecamatan Bina Wilawaka Abu Ali yang sedang dalam perjalanan perjalanan. Yang kami hormati Ketua KKN Mbak Fadrul dan juga para kepala madrasah, guru MI serta petani pada dan donomen hero. Mana tepuk tangannya? Nah, acara santai ya, santai tapi setengah serius. Soalnya di pantai, kita ada sekolahan bagaimana? Gitu ya. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka dan baca surat Al-Fatihah. Semoga acara berjalan dengan lancar. Baik dari awal sampai akhir mendapat manfaat pada kita semua untuk dunia dan akhirat. Pada hari ini Al-Fatihah. Baik, bahwa itu yang menghormati untuk menambah keberkahan, mari kita bersama-sama sekali-kali ya di Pantai Ngatep ini kita sholawati ya, kita sholawati, kita sholat bersama supaya menambah keberkahan. Kepada Pak Tohir kami persilakan untuk memimpin acara sholawat Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi وانتظر عرشك رب واصلب شاء وازداد الكرسي هيبة ووقارا وانزلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا الحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد بأعطاك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي صل على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
ربوا يا أهل المثاني فزاروا اليمن ضرا واستضيئوا بجمالي وطفي الحسن تفرا ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يخفى حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي فليربي كل حمد جل أن ينصره العال إذ هبانا بوجود مصطفى الهادي محمد Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika طلع البدر علينا بثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا رسول الله أهلا بك إن بك نصعا وبجاهي يا إلهي رضا بلغ كل مقصد مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد المسائل مرحبا مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا مرحبا رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله توشى يا الله أشراف الرسل محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد صلى الله عليه وسلم خطونا بيد العناية مكحولا بكون الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلالأ الكون من نوره وأضاء ودخل بعد بيعته من بك من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات وجمودنا لفارس وقد الشرفات ورابعة الشياطين من السبب شهب المغرقات ورجع كل جبار من الجن وأهدس عليه صمانته ذليل القاضي لما تعلق به سلام النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, selamat datang pembicara kita dari Malang yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja memang sudah kita sepakati oleh para kepala-kepala MI Kecamatan Makan dan Mulia, konsumsi kita jadikan satu, makan bersama, didoakan bersama, cek barokah. Aja pikir-pikiran, ente berarti keterima, nggih. Aja uang, apa kamu jari kurang dikit. Kalau usah pikir-pikiran, nggih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KKM Kecamatan Danau Baga kepada Pak Fathul, kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala MI KKM MI se-Kecamatan Donomulyo Baga, Bapak Ibu Guru Karyawan MI se-Kecamatan Donomulyo Baga. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Sabtu tanggal 4 April kita bisa melaksanakan agenda rutin halal bihalal KKMI Kecamatan Donomulyo Baga yang berjumlah 10 madrasah. Alhamdulillah kegiatan rutin ini bisa kita laksanakan di tahun ini.
Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya sampaikan minal aidin wal faidin, mumpung kita masih di bulan Syawal Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Manakala kemarin, 1 tahun kemarin setelah acara di pantai nopo Pak Rahman, tahun kemarin Pak Rahman, Jembatan Panjang kita di sekarang sudah 1 tahun. Mungkin kami dari KKM, mungkin dari saya pribadi ada salah kata khilaf yang tidak disengaja, kami mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua kalinya Bapak Ibu, momen seperti ini momen langka, tidak semua kecamatan melaksanakan seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapannya ke depan 10 madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Donomulyo Paga ini bisa terus melaksanakan kegiatan rutin halal bi halal. Amin. Membawa berkah bagi madrasah kita semua Bapak Ibu. Amin. Dikit yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, yang pertama tentang program kegiatan dari KKM atau dari Kabupaten Kementerian Agama bahkan nasional, bahwa nanti di tanggal 22-23 April ini kita akan melaksanakan agenda nasional yaitu PKA tingkat MI se-Kabupaten Malang, insya Allah sama Bapak Ibu, di tanggal 22-23 April. Insya Allah nanti untuk jadwal pengawas akan di-share di grup Pak Munir ya? Sudah kemarin dari Pak Rahman ya? Insya Allah nanti akan di-share Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, agenda KKG mohon nanti Pak Rizky, terus pengurus KKG ditambah mungkin koordinatornya dari Pak Faisal dari Kepala MI Merah Putih, itu agenda dari KKM yang kedua, yang insya Allah pelaksananya nanti akan dilaksanakan oleh KKG Kecamatan Donomulyo dan Paga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Harapan saya Bapak Ibu setelah kegiatan ini nanti kita bisa saling mengenal. Monggo nanti dikondisikan Pak Rahman ya, kita bermusyafahah membentuk lingkaran atau bagaimana, monggo ke teknisnya kita bersalam-salaman supaya guru-guru MI se-Kecamatan Donomulyo Paga kita bisa lebih saling mengenal. Yang kedua tadi sudah disampaikan Pak Rahman, untuk konsumsinya sengaja nun sewu Bapak Ibu tadi dijadikan satu, mohon keikhlasannya menawi nanti jenengan keduman tempe kalih mendol, padahal jenengan tadi bawa sate, bawa mujair, ternyata nggak keduman, mohon keikhlasannya, mudah-mudahan ini bisa berkah bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ketua KKM Penyematan dan Baga, Pak Fadhol. Sebenarnya acara yang selanjutnya adalah sambutan dari pengawas kita. Namun pengawas kita juga ada acara bersamaan, yaitu juga halal bihalal guru RA. Tapi insya Allah perjalanan ke sini bisa. Karena itu nanti kita tunda untuk sambutan pengawas. Kita simak bersama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Imam, Asyah Taufik Amin. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil mukafi'i walakinnal wasil idza waqa'at rahimahu
wa salaha. Al-hadis au kama qala. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengawas kita yang kita nanti-nantikan, dan alhamdulillah dengan sangat terpaksa saya harus mengisi sampai kedatangannya katanya. Tapi ya mudah-mudahan kebersamaan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kami muliakan segenap para kepala madrasah yang dengan sabar merawat para guru-gurunya, sehingga di kesempatan kali ini mampu menghadiri kegiatan rutinan setiap habis hari raya. Bapak Ibu Dewan Guru yang senantiasa kami banggakan, puji syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan halal bil halal yang insya Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan wal afiyah. Salatullah ma'asalami semoga tetap tercurah dari kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengikis faham-faham jahiliyah menuju tatanan ilahiyah dengan wujudnya ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin rahmatullahi alaikum, sebenarnya yang harus mengisi pada hari ini adalah Ustadz siapa? Ustadz Fatih. Dan alhamdulillah tadi malam saya di WA khusus oleh Bapak Sekretaris KKG, dan insya Allah materinya nggak nemu. Tapi karena ini demi kebersamaan kita, maka saya tidak akan menjadi kiai, karena mungkin secara keilmuan belum pantas. Maka di sini saya memposisikan sebagai orang yang baik saja, yang akan menyampaikan hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini merupakan masih dalam suasana Idul Fitri, di mana Idul Fitri itu merupakan kembali kepada fitrah kita yang lahir tanpa menyandang sebuah dosa. Ya mudah-mudahan kebersamaan kita kali ini senantiasa tercatat sebagai orang yang baru lahir tanpa adanya dosa-dosa. Untuk itu di sini saya akan menukil, istilahnya itu memindahkan atau menyambung lidah dari para ulama-ulama kita, bahwasanya disampaikan laisal wasil bil mukafiri walakinnal wasil idza waqa'at rahimahu wa salaha. Artinya idza waqa'at rahimahu wa salaha. Disampaikan oleh sabda Rasulullah bahwasanya apa yang dinamakan silaturahim itu, apakah kita duduk-duduk di sini menikmati hidangan yang dibawa sendiri-sendiri, atau mungkin yang belum mendapat hidangan, monggo dinikmati, santai saja, gitu. Jangan tegang, cukup di rumah saja kalau tegang, gitu. Ya, di sini nggak usah tegang, kita santai saja. Disampaikan tadi laisal wasil bil mukafi. Jadi yang disebut bil silaturahim itu tidak hanya 000 kata orang. Kalau hanya 00 kita lebih baik main sepak bola saja. Apa yang disebut silaturahim? Idza waqata rahimahu wa salaha. Jadi yang disebut silaturahim ini kalau ada saudara kita yang lagi enggak baik-baik saja sama kita, tetangga kita yang sering menyakiti kita, itulah yang disebut silaturahim.
yang pahalanya dapat memperpanjang umur. Dan alhamdulillah itu dapat kita rasakan hari ini. Kita masih diberikan panjang umur. Buktinya apa? Kita bisa duduk santai, menikmati hidangan, yang rokokan ya rokokan, bisa menikmati asapnya. Alhamdulillah. Kenapa? Kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa menikmati duduk-duduk asik kayak ini. Makanya mudah-mudahan ini dicatat sebagai silaturahim. Amin. Mungkin dari saudara kita di Dono Melio belum kenal yang pada, mari kita jalin. Baik itu jalinan secara kekeluargaan atau juga mungkin yang masih jomblo-jomblo. Masih banyak yang jomblo di sini ya. Banyak. Kita satukan. Kita silaturahim. Kenapa? Karena faedahnya itu sangat besar, Bapak Ibu. Faedahnya itu bisa memperpanjang umur. Makanya nanti mudah-mudahan nanti pulang yang belum atau masih jomblo, mudah-mudahan segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pada hari ini masih diberikan ujian berupa banyak hutang, mudah-mudahan senantiasa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ya, sing banter akeh utangi katanya. Makanya aminnya banter. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya, sambil kita menunggu ibu pengawas kita, sedikit kita saling berbagi kebaikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika hati kita selama 40 hari ini tidak berbau ilmu, maka hati kita akan keras Bapak Ibu, bandel. Makanya kita ketika diberikan tugas selalu selesai tepat waktu. Jadi kalau besok jam 12 deadline, alhamdulillah jam 23.59 baru selesai. Ini namanya tepat waktu. Bahkan ada yang sangat rajin, belum waktunya sudah dikerjakan. Dan alhamdulillah kita ini sangat disiplin. Waktu kurang 1 menit itu baru selesai. Kadang terlambat sedikit. Yang penting enggak lambat-lambat banget, enggak telat-telat banget. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan coba mengingatkan bahwasanya Rasulullah telah mengingatkan iltanim khamsun qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Apa saja itu? Yang pertama adalah sababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kira-kira di sini masih muda semua ya? Masih wajahnya itu bagaimana gitu ya? Wajahnya mencurigakan. Ternyata menurut Barokin itu ya, usia tua itu ternyata hanya ke atasnya. Kalau ke bawah itu 17 tahunan. Semangat terus ya. Jadi hanya ke atasnya saja yang tua. Ke bawahnya katanya semangat 45. Jadi nggak ada tuanya. Maka mari kita jaga itu Pak. Mungkin 10 tahun yang lalu kita masih terlihat fresh gitu ya, apa-apa kayaknya disenyumi saja, itu semuanya datang. Sekarang disenyum itu tanda tanya, ada apa? Jadi maka dari itu menurut para ulama itu, masa hari ini itu akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Maka buatlah sejarah yang baik untuk anak cucu kita. Itu yang pertama, jagalah masa muda sebelum masa tuamu datang. Kalau sudah tua bagaimana? Apa yang dijaga? Kesehatan. Hanya itu yang bisa dijaga. Yang kedua, Bapak Ibu, wasihataka qabla saqamika. Jaga kesehatanmu sebelum sakit itu datang.
Jangan nunggu sakit Bapak, semuanya dimakan. Yang menyebabkan kolesterol, kanker akan dimakan semua karena merasa masih sehat. Coba kalau nanti ketika Allah mengambil salah satu saraf pencernaan kita Bapak, giginya contohnya, saraf giginya diambil, akhirnya apa? Roti pun rasa batu bata. Ini karena apa? Karena itu tadi Bapak, ketika Allah mengambil kenikmatan sehat kita, maka hanya penyesalan. Makanya kita jaga Bapak Ibu, jangan terlalu makan yang enak-enak, jangan terlalu makan yang manis. Karena sesuatu yang enak, sesuatu yang manis itu rawan penyakit. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah jaga Bapak Ibu. Karena orang itu akan merasa sehat itu nikmat yang paling baik ketika dia sakit, ketika infus sudah mulai melekat, itu menyesalnya datang. Ya memang nggak ada menyesal di depan Bapak Ibu. Menyesal di depan itu kalau di depan kerbau, itu menyesal di depan. Karena kalau dia berpikir secara jernih, maka yang dia ingat ini Bapak Ibu. Ayo kita jaga. Yang berikutnya adalah wajinaka qabla fakrika. Ketika kamu kaya, kaya dalam arti semuanya terpenuhi. Orang punya mobil saja bilang saya belum kaya karena saya butuh ini lagi, saya belum merasa tenang. Jadi kaya itu bukan ukuran harus dengan harta benda. Kaya di sini artinya apa? Semuanya lengkap. Anak istri selalu tersenyum ketika kita datang. Mau makan ini bisa, mau makan itu bisa. Jadi jaga. Ketika hari ini kita mampu, jaga sebelum Allah mengambil apa yang kita miliki. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi jaga muda. Yang muda-muda ini jaga. Nanti bapak-bapaknya yang jaga. Bapak-bapaknya yang bagian jaga. Yang kedua sehat. Jaga sehat sebelum datang rasa sakit. Karena orang sakit itu nggak enak Bapak Ibu. Sekecil apapun rasa sakit yang Bapak Ibu rasakan hari ini, nggak enak Bapak Ibu. Makanya kita sering mendengar orang-orang itu bilang kalau sakit gigi itu nggak enak, lebih nggak enak lagi kalau nggak punya uang. Nah, makanya perbandingannya lebih sakit mana kan nggak punya uang sama sakit gigi. Nah, yang susah katanya sudah nggak punya uang, sakit gigi lagi. Bahaya itu. Jadi mari kita jaga Bapak Ibu sehat, karena hari ini saya lihat sepertinya sudah mendapatkan aura-aura yang positif. Semuanya terlihat sumringah. Ini bukti kalau kemarin waktu kita melawan nafsu selama sebulan kita sukses Bapak. Hari ini mukanya cerah-cerah. Karena menurut sebagian riwayat dijelaskan bahwasanya Bapak Ibu, ini kita perlu hati-hati juga. Dijelaskan oleh sebagian ulama, ketika Allah akan mengambil rasa sakit pada seseorang, maka Allah mengutus 4 malaikat Bapak Ibu. Makanya nanti kita lihat ciri-ciri kita Bapak Ibu. Apakah ada malaikat yang ikut hari ini? Nah, yang pertama, ketika orang itu mau sakit, Allah mengutus 4 malaikat. Yang pertama ini adalah malaikat pengambil aura. Makanya kalau orang itu mau sakit, pucat Bapak Ibu, karena auranya diambil oleh malaikat. Kemudian malaikat yang kedua mengambil kekuatan. Makanya nggak ada ceritanya orang sakit itu kuat, karena itu tadi sudah 2 malaikat yang dekat pada kita. Yang ketiga ini lemes, apa-apa nggak nafsu, apa-apa nggak nafsu, bahkan dari sate, hamburger ini tuh rasa seperti batu-bata, hampir semuanya. Dan yang terakhir ini malaikat yang paling baik Bapak Ibu, malaikat yang ngambil dosa.
Maka dari itu, kalau kita sedang sakit, itu jangan malu. Kenapa? Karena Allah mengambil dosa-dosa kita. Bahkan kan Rasulullah bersabda, sakit panas saja itu pahalanya atau dosanya hilang 1 tahun. Panas itu, Bapak. Gimana kalau sakitnya kanker? Sakitnya ginjal? Itu jangan kita keluhkan, Bapak itu. Itu bukti kalau Allah itu sayang pada kita. Sehingga kita diberikan rasa sakit sebagai pelebur dosa. Dan ketika kita mau sembuh, Allah hanya mengutus 3 malaikat saja. Yang satu nggak ikut. Siapa saja itu? Malaikat yang pertama itu malaikat aura. Dikembalikan auranya, mulai bersinar wajahnya. Kemudian malaikat yang kedua apa? Kekuatan. Dikembalikan lagi kekuatannya. Yang ketiga, ini malaikat nafsu makan. Makanya kalau ada orang sakit tapi nafsu makannya besar, ini aneh juga, Bapak. Ini sakit tapi nafsu makannya bagus. Ya mungkin malaikatnya ngambil setengah-setengah gitu ya. Nggak sampai penuh. Akhirnya masih enak makan. Dan malaikat yang keempat ini tidak hadir, Bapak. Yang tadi ngambil dosa itu tidak hadir. Dia lemparkan ke laut, Bapak. Jadilah buaya. Ya mungkin buaya-buaya itu dosa-dosa kita itu. Untuk itu kita saling mengingatkan, ya mudah-mudahan di tahun-tahun depan kita masih bisa menikmati silaturahim seperti ini, Bapak Ibu. Amin. Karena ini tidak mudah, Bapak Ibu. Bisa jadi kita hari ini tertawa-tertawa, tahun depan kok sudah ganti cerita, seakan-akan di tempat kita ada yang kurang. Maka dari itu kita harus bersyukur sampai detik ini 4 malaikat itu mungkin belum mendekat pada kita, Bapak. Tapi kalau sudah mendekat, ya kita harus ingat, Bapak Ibu, bahwasanya idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau masanya, jadi hidup di dunia itu katanya itu wayai, Bapak. Jadi sebelum wayai jangan maksa. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Hidup di dunia ini ada prosedurnya, Bapak Ibu. Yang prosedurnya sekarang masih miskin, ya jangan maksa kaya. Yang hari ini mungkin istrinya belum cantik, ya jangan maksa. Nanti di surga cantik sendiri. Gak usah skincare nanti kalau masuk surga. Ya mungkin sekarang tujuan kita apa? Ya nikmati saja apa yang kita miliki. Bisa jadi itu akan membuat kita ini menjadi kekasih Allah dengan kecerewetannya atau dengan apa-apanya itu. Karena istri itu pelengkap. Makanya yang jomblo-jomblo nanti segera. Karena ini prediksinya zaman semakin bahaya ya. Takut nggak kebagian. Ini masih banyak yang jomblo. Mari kita pulang nanti kita satukan. Dulu mulia dan paga agar menjadi keluarga besar yang saling mengokohkan dan juga menguatkan. Kemudian untuk menjalani hidup, ini kan sudah salah satunya memang harus silaturahim, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berpikir setiap hari kalau kita ini jarang silaturahim, kenapa ada sebagian mengatakan orang yang jarang silaturahim ini gampang tua? Karena nggak pernah ketemu, tahu-tahu sudah berubah. Nah, ini karena mungkin kita jarang ketemu. Ya makanya momen-momen kayak ini perlu kita sering adakan, mulai dari KKG atau kegiatan yang lain, sehingga kita melihat aura-aura kita ini seakan-akan nggak pernah tua. Iya, auranya. Iya. Jadi untuk itu di sini saya hanya mengingatkan saja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini harus memiliki kebaikan, Bapak Ibu. Karena kalau kebaikan itu tidak disampaikan, apakah hanya kiai yang berhak menyampaikan kebaikan? Apakah hanya para ustadz? Tidak, Bapak. Setiap kita ini wajib menyampaikan kebaikan. Karena kalau tidak, kebaikan itu akan diganti oleh
keburukan-keburukan. Contoh kayak tadi, di sini kan saya hanya refleks saja, tadi malam Pak Rahman langsung mendadak ya, Pak sampai ngisi, ya tidak apa-apa saya ngisi, ngalor itu tidak apa-apa Pak. Ini agak susah juga karena harus nunggu pengawas. Kalau pengawasnya datang jam 11 bahaya dia. Iya. Amplopnya double. Ya, susah juga ini. Tapi ada Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi anggap saja sebagai jamu Bapak Ibu. Mungkin pahit kelihatan, tapi insya Allah nanti Bapak Ibu sehat pulang. Kepikiran apa yang disampaikan. Jadi untuk itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KKM tadi, Ketua KKM kita, bahwasanya ke depan itu agenda ini agak padat. Ini mungkin dari kegiatan KKG perlu dihidupkan, karena ini sudah menjelang ujian akhir atau PAT. Kemarin kami para kepala itu sempat berdiskusi, ayo kita hidupkan KKG ini dan menciptakan sebuah produk minimal terlihat pada waktu ujian. Dan alhamdulillah Ibu pengawas kita sudah datang, saya agak lega ini. Sebab materinya sudah habis Bapak Ibu. Insya Allah kita sambung tahun depan. Dan ini sepertinya doa saya agak terkabul tadi Bapak Ibu. Saya kerenteki kapan Ibu pengawas, ternyata alhamdulillah sudah datang. Enggak, kasihan nanti Ibu pengawas ini. Jadi saya hanya mewakili segenap keluarga besar Paga dan Benomulyo, karena masih suasananya Idul Fitri, maka ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita masih dijadikan aidin, orang yang kembali kepada Allah, dan faizin, orang yang beruntung karena telah melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Selamat datang Ibu pengawas, monggo. Tambah setengah jam lagi, alhamdulillah. Dikit tadi sudah ngeretep Bu. Nah ini susah. Jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh KKM tadi, bahwasanya kedepannya banyak agenda dan akan menghidupkan suasana KKG Bapak Ibu. Karena tadi di antara kabilahnya adalah silaturahim Bapak Ibu. Dan insya Allah kalau kita sering 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali kita kumpul Paga Benomulyo, insya Allah kita akan mendapatkan faedah tadi berupa panjang umur. Ini yang terakhir Bapak Ibu, karena Ibu pengawas kita sudah datang. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita pada masa Nabi Ibrahim. Diceritakan pada masa Nabi Ibrahim itu ada seorang pemuda ingin menikah. Nah ini nanti untuk yang jomblo-jomblo bisa ditiru. Ini yang jomblo banyak ya. Saya ambil sebuah kisah dari Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan ini berguna untuk jenengan yang jomblo-jomblo. Yang nggak jomblo bagaimana, atau yang sudah beristri, bersuami, ya jangan sampai kembali ke fitrah. Nah, fitrahnya yang baru ini susah nanti. Kalau fitrahnya nanti minta yang baru susah. Ya mudah-mudahan tetap yang lama dipertahankan, dipoles dengan yang baik, sehingga tahun depan menjadi lebih baik lagi. Ini untuk yang terakhir, saya tutup sebuah kisah pada masa Nabi Ibrahim. Ini untuk yang jomblo saja, yang bersuami dan istri jangan ikut-ikutan, bahaya. Dikisahkan pada masa Nabi Ibrahim itu ada seorang pemuda. Pemuda ini sowan kepada Nabi Ibrahim. Dia menceritakan atau pengen ngaji lah, kalau bahasa sekarang itu pengen ngaji kepada Nabi Ibrahim atau minta nasihat kepada Nabi Ibrahim.
Datanglah pemuda ini sowan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian beliaunya ini curhat sama Nabi Ibrahim. Curhatnya apa? Wahai Nabi, besok saya mau menikah. Besok saya mau menikah. Ini yang jomblo-jomblo. Yang sudah menikah nggak usah ikut-ikutan ini. Bahaya. Dia mencurhatkan bahwasanya besok mau menikah. Selang beberapa saat malaikat maut datang. Malaikat maut datang menyerupai manusia, bertamu juga kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah curhatnya selesai, kemudian si pemuda ini pulang. Dan malaikat maut yang datang tadi akhirnya berbicara kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, siapa pemuda tadi? Oh, dia santriku. Besok dia akan menikah. Menikah tadi curhatnya. Tapi setelah perbicaraan tadi, malaikat maut bilang, besok pemuda ini akan saya cabut nyawa. Bagaimana nih, sudah mau menikah, mau dicabut. Makanya yang jomblo ini segera. Takutnya ceritanya mirip. Takutnya ceritanya mirip. Akhirnya apa? Setelah malaikat maut ini menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, pemuda ini besok akan saya cabut nyawa. Dan Nabi Ibrahim ini sebagai manusia ya, punya jiwa manusiawi, ingin menyampaikan kepada pemuda itu bahwasanya besok akan dicabut nyawa. Tapi itu tadi, sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya. Kenapa? Biarlah itu menjadi rahasia Allah. Jadi nggak perlu diisi kerso. Makanya sekarang jenengan nggak usah diisi kerso, Bapak Ibu. Besok saya seperti ini, besok saya seperti ini. Jangan, Bapak Ibu. Itu maksiat hati kita. Kenapa? Karena kita mendahului Allah. Akhirnya apa? Esoknya Nabi Ibrahim ini jalan-jalan, ya lewat di sekitar rumahnya pemuda tadi, dan dilihat sedang melangsungkan pernikahan. Akhirnya Nabi Ibrahim dengar, iya, kok masih hidup? Akhirnya ditinggalkan. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dilihat lagi, ketemu pemuda itu lagi, masih hidup ternyata. Akhirnya Nabi Ibrahim itu kan bertanya, oh iya, kemarin saya didatangi malaikat maut, pemuda ini katanya dicabut nyawanya, tapi sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 70 tahun, ternyata pemuda itu masih hidup. Ternyata apa rahasianya, Bapak Ibu? Rahasianya dikisahkan. Ternyata pemuda ini sebelum menikah itu dia mensedekahkan separuh hartanya di jalan Allah. Tuh, ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang jomblo-jomblo, coba ini. Nanti kalau punya harta banyak, lupakan. Takutnya nanti kejadian kayak pemuda ini. Dan alhamdulillahnya apa? Sampai 70 tahun, Bapak Ibu. Sampai 70 tahun ternyata masih hidup. Inilah makna panjang umur secara hakiki. Makanya kalau orang banyak sedekah itu insya Allah, Bapak Ibu. Yang pertama itu jadi tolak bala. Yang kedua, ini bisa mengubah takdir, Bapak Ibu. Bisa mengubah takdir. Dan yang ketiga, panjang umur. Inilah yang kita cari. Mudah-mudahan salah satu hikmahnya ini bisa kita rasakan sebagai keluarga besar Pagar Bandung Mulyo. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita masih bisa menikmati keindahan-keindahan duduk bersama menambahkan ini, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
anggap saja sebagai jamu Bapak Ibu ya. Mungkin pahit di depan, didengarnya itu pahit. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Berhubung pengawas kita sudah datang dan akan memberikan sambutannya, saya ini cukup sekian. Bila ada salah ucap mulai dari awal hingga akhir dari apa yang kami sampaikan, selaku pribadi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Asyik Taufik SPD yang sudah memberikan mau'idatul hasanah, siraman rohani, sehingga kita dapat menambah ilmu kita. Semoga bisa kita amalkan. Tidak berpanjang kata, mari kita simak bersama-sama sambutan yang kita tunggu-tunggu dari pengawas kita. Tadi sudah dikontak Bang Bu, Pak Taufik mau itu sampai Bu Anik datang. Wah, pendebating. Berarti ini Pak Taufik ngeten, ndang teko, ngoten. Alhamdulillah pun pas nih. Kepada Ibu pengawas Bu Anik, kami persilakan. Bapak Ibu, saya tidak lama karena saya tahu acaranya sudah berjalan dari tadi dan mungkin acaranya sudah disetting tadi. Kalau Bu Ani tidak datang kan langsung acara fun game. Jadi saya tidak panjang. Sekedar saja sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua KKM Dono Mulya Pada beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah yang hari ini kompak hadir dengan banyak kafilah, ini seragamnya tidak sama ya ternyata hari ini. Dan mohon maaf saya hari ini juga hadir dengan sangat terlambat, tapi alhamdulillah bisa bergabung bersama dengan semuanya. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru MI se-Dono Mulya Pada yang mudah-mudahan hari ini kompak bisa hadir semuanya, karena momen penting hari ini setahun sekali kita berhalal-halal mantai bersama. Dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan sehat, kita diberikan sempat sehingga mampu melaksanakan kegiatan hari ini yang sudah disusun, dirancang jauh-jauh hari. Dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana di sini di tempat yang sangat sahdu, sejuk, damai, karena menyongsong kegiatan pembelajaran yang akan datang. Kita butuh energi baru, oleh karenanya KKM melaksanakan kegiatan ini dengan banyak tujuan. Yang pertama halal bihalal mungkin, kemudian yang kedua ada kita bertadabbur alam, yang ketiga kita menyambung silaturahim, ya, bergabung bersama seluruh lembaga MI yang ada di Dono Mulya Pada, yang harapannya bisa semakin erat tali silaturahim di antara kita. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga semua kita nanti diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang utama dan intinya pada kegiatan hari ini yang perlu saya sampaikan adalah saya mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, mohon maaf lahir batin apabila selama saya bergaul bersama panjenengan semuanya beriringan mendampingi lembaga semua di Dono Mulya Pada ini ada tentunya banyak kekurangan yang saya laksanakan, yang saya lakukan, yang mungkin tidak saya sengaja. Karena saya tak ingat-ingat, tidak pernah saya sengaja menyalahi jenengan, tidak pernah sengaja berbuat salah, saya kira tidak. Tapi kalau memang itu tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan berikutnya secara kedinasan saya tidak menyampaikan di sini karena hari ini kita bersenang-senang. Besok lagi TKA kita pikir minggu depan, kita pikir minggu depan. Saya yakin kemarin saya juga sempat konsultasi menyampaikan banyak hal ke Pak Farhul dan teman-teman di KKM. Kita sudah menyusun untuk pengawas ruang dan lain sebagainya sudah tersusun.
tinggal melaksanakan, dan hari ini kita fokus pada kegiatan halal bihalal hari ini. Saya sampaikan mohon maaf apabila ada teman-teman yang mungkin datang ke rumah tidak sempat bertemu saya, dan sakjane maksud hati juga ingin ke rumah-rumah panjenengan semuanya, tapi belum tahu alamatnya, jadi nggak jadi. Nah, ketemunya hari ini kita di sini, alhamdulillah kita diberikan sehat, kita diberikan sempat, sehingga momen besar ini dan momen penting ini saya upayakan tetap hadir, meskipun hari ini saya dengan 2 kegiatan mendampingi adik-adik panjenengan di RA. Tapi saya minta di awal untuk sambutan sama teman-teman di sana, akhirnya meluncur ke tempat ini. Monggo setelah ini saya persilakan panjenengan pinarak ke dalam. Tapi saya tidak masak banyak karena di sini sudah disiapkan. Kalau lain kemarin-kemarin saya siapkan, hari ini tidak sempat masak saya, karena saya kira sudah disiapkan di sini banyak sekali. Saya kira itu saja, intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetap semangat mendampingi madrasah, tetap semangat untuk berkhidmat di MI kita tercinta. Saya lihat makanan sudah mengundang, sudah awe-awe, lautnya juga sudah mengundang kita untuk bermain-main. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Ani selaku pengawas Kecamatan MI dan RA Kecamatan Donomulyo dan Bagak. Acara yang terakhir di seremonial kali ini akan ditutup dengan doa. Bapak Ibu, nanti setelah doa salam-salaman dari sebelah sana berjalan terus, kemudian melingkar. Setelah melingkar selesai tuntas berhenti di tempat. Nanti ada satu permainan, masih ada waktu setengah jam, mungkin 20 menit ada permainan bersama-sama. Nanti berhitung 1 sampai 8. Saya acak. Berarti nomor 1 itu tim 1, nomor 2 tim 2 sampai 8. Dapat 8 balik situ mana ya? Siji, dua, tiga, berhitung. Paham ya? Ya, yang terakhir yaitu doa akan dipimpin oleh Abah Rohim. Jangan lupa doa makan. Sudah lapar semua ini. Kan sudah terlatih saulan poso, mohon makane maghrib. Cek tambah entek, cek tambah guru, turunan sih. Nanti kita bermain di sini di timurnya Bener ini dari utara ke selatan. Cek tambah lemes, panganan itu yang paling nikmat itu lek luwe. Masih mbek kerupuk tok enak, masih mbek tipit tok. Karena luwe, karena lapar. Dan kita sudah terlatih saulan mangane mulai subuh sampai maghrib. Yang tadi sudah sarapan, alhamdulillah. Yang belum sarapan diimpet ditingkas, nanti makan bersama di sini di depan. Okay? Kepada Ibrahim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mendekatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak bersanding berkumpul seperti ini, bersanding dengan nyirara kita gitu. Tetapi nanti kita bersama-sama berkumpul di Raudhah, di makamnya Nabi Muhammad SAW di samping Ka'bah. Bismillah wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muterono akeono keluarga sehat, madrasah, keluarga besar madrasah Donomulyo Bagak. Akeh duit, ya, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji, kanggo ngaji, barokah kanjeng Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim barakatuh an sayyidina asyhadu rasulillah jama'an walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'am fi mazzat ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin. جعل الله وإياكم من العائذين والفائزين كلهم خير المقبولين. اللهم إنا نسألك الفاتحة وبحق سر الفاتحة وفي من أنزل سورة الفاتحة
أنت السر مرنا ما أردت في قلوبنا تقضي حاجاتنا مع قول ربنا مكسرا وتبشلنا إلى بيتك الحرام وترزقنا زيارة قبر سيد الأنام وتختمنا الموت على الإيمان بجابية رسولنا وشافينا وقرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل ويسر وسهل زيارتك والمتحد والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا وسهلنا وزوجنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا وجماعتنا أستاذ كادر madrasah Darul Baka man habbana ziarah tabal madinah ziarah tabal madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma jamil bil afiyah wassalam wa istiqamah wa aina bil rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Dari sana, dari Merah Jani. Hah? Dari sini. Sini. Dari sana. Sana. Ya. Dari situ. Enggak, kepalanya di sini aja. Dia dari situ. Eker bebas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya.
Nah, terus. Oke, berita semuanya. Campur apa-apa Jani? Iya, ini orang satu siapa? Bu tadi Bu Zulfa. Oh, ya wis Pak Arif tuh. Oke, kita nggak usah nyapa ya Bu. Tidak bisa ini. Ya wis aku ya Bapak aku. Loh, ngacarakin deh kalau makan dua rating. 1, 2, 3, mulai. Ayo. Nggak boleh dipegang tangan. Di mana nih? Ayo. Nggak boleh dipegang tangan. Ayo. Kembali maju lagi. Ayo. Aduh kalah. Juara 1. Kalah. Aduh. Kita jelas, seru. Nggak seru. Pak Maku gini ya. Ini Bapak sama Pak. Kelompok 6 BWS ayo lain Bu saya. Sama ini udah Bapak ini ada kesentuhan ini. Ajis Bu. Astagfirullah. Videoin ya. Oke, kita hitung video mulai siap. Ayo Bu, tak pasang Bu. Aja Bu, Bu. Serang jeruk. Oke, kita hitung bersama-sama. Ayo Pak Hakim udah mulai. 3. Masya Allah. Kamu harus ready. 3, 2, 1. Ayo, aku bobon Bu Ami. Ayo. Kita menang. Dulangi. Kenapa sobek ini? Papa gue kepanjangan. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3. Gaya tegang sudah ya. Gaya bebas lagi. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya.
1, 2, 3. Cukup ya?